Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah, sebagian masyarakat kita masih percaya tentang mitos kesialan. Contoh, ketika seseorang menabrak kucing, maka akan timbul rasa ketakutan yang luar biasa, akan mendatangkan sebuah kesialan. Lucunya apa? Nabrak kucing merasa sial, akan mendatangkan mara bahaya. Sementara kalau nabrak orang malah ditinggal lari. Bahkan lucunya lagi apa? Di era modern, orang yang serba ilmiah, gedung-gedung bertingkat, bahkan di perguruan tinggi ternama, di hotel-hotel, orang tidak berani menggunakan angka 13. Kenapa? Karena angka 13 dianggap angka yang sial. Bagaimana kemudian Islam memandang hal seperti ini? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan, ketika seseorang meyakini mitos membawa kesialan, bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mara bahaya, dan meyakini dampaknya, maka seseorang tersebut telah jatuh kepada praktek kesyirikan. Kenapa? Karena menjadikan mitos sebagai penyebabnya. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Tentunya hal ini harus kita bersihkan. Maka mitos-mitos seperti ini tentunya tidak sama sekali masuk logika, tidak rasional, dan Islam tidak mengajarkan itu. Kalau toh kemudian kita harus takut, Rasulullah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Jadi yang perlu ditakuti, yang perlu diwaspadai bukan mitos, tapi firasat dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian mitos yang kita takut itu benar-benar terjadi, apakah itu karena mitosnya itu sendiri? Tentunya tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Saya jadi teringat ketika kemudian Bantul, Yogyakarta gempa bumi, orang-orang berteriak, Nyi Roro Kidul marah, Nyi Roro Kidul marah. Mereka lupa bahwa terjadinya gempa bumi itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan madarat, la darar wala dirar, kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian perlu kita luruskan. Jangan sampai kemudian ketika mitos itu terjadi, kita meyakini bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mara bahaya. Padahal yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita harus bertawakal kepada Allah, memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.